Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu yang terkasih. Senang berjumpa kembali pagi ini di Persekutuan Usinda. Tapi sayang, pagi ini kita belum bisa bertatap muka. Kita berdoa terus, semoga minggu depan kita sudah bisa bertatap muka kembali. Apa kabar Oma Opa, Bapak Ibu semua? Saya berharap kita semua baik-baik ya. Kita semua sehat-sehat ya. Oma Opa, Bapak Ibu, bila ada yang rindu dikunjungi ke rumah atau perlu didoakan, bisa menghubungi Ibu Melan ya. Mari kita memulai Persekutuan Usinda ini dengan menyanyi KJ 256, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pagi ini. Kami masih diberi kesempatan memuji dan merenungkan firman-Mu di Persekutuan Usinda. Bapa, tolong beri kami sukacita dan damai di hati kami masing-masing. Bapa, di usia kami yang tidak muda lagi, kami memohon kesehatan dan tetap semangat memuji keagungan-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Yael. Buka hati kami untuk mendengar dan dapat mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman, kita menyanyi KJ nomor 49. Firman Allah, jayalah. Bimbing
Selamat pagi, Oma Opa. Kiranya semuanya dalam keadaan yang baik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, perenungan firman kita, yuk mari kita siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam susah maupun dalam senang, dalam tawa maupun dalam tangis. Engkau selalu menjadi sahabat yang terbaik bagi kami. Kau mendengar setiap isi hati kami, doa-doa dan harapan kami. Engkau mengerti kami sampai ke kedalaman hati kami. Namun hari ini kami juga mau belajar bahwa memang kami butuh sesama kami. Dan kami juga bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mau mewartakan kebenaran firman Tuhan dengan pertama-tama melakukannya juga dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkannya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menopang kami, memberikan kepada kami kekuatan dan hikmat, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Oma Opa, hari ini tema kita adalah berdua lebih baik. Dan hari ini kita mau membaca bagian firman Tuhan dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Yuk, mari kita buka dulu Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. 3 tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, Oma Opa, kalau hari ini kita mau belajar berdua lebih baik katanya, ya. Apa betul sih bahwa berdua itu lebih baik daripada sendiri? Apa benar? Kita mau coba merenungkan sejenak dan mau melihat juga dalam kehidupan kita. Apakah benar dua itu lebih baik? Kalau bisa dibilang, dua itu sebetulnya belum tentu lebih baik daripada seorang diri. Benar gak sih? Karena ketika kita hidup berdua atau bahkan lebih, bertiga, berempat, berlima, dan kita sebagai keluarga, kadang-kadang tuh keluarganya keluarga besar banget. Bisa ber-12, ber-15, ber-17. Mama papa saya sendiri berasal dari keluarga besar. Mama saya itu semuanya 16 bersaudara, tapi yang hidup itu 12 bersaudara. Papa saya 9 bersaudara, tapi yang hidup 7 bersaudara. Nah, di dalam begitu banyak orang di rumah, ketika kita harus bersinggungan dengan kakak, adik, papa, mama yang berbeda dengan kita, tentunya kita akan menemukan perbedaan yang lebih banyak. Betul gak ya? Kalau kita menemukan perbedaan lebih banyak, kemungkinan besar yang kita alami juga banyaknya gesekan. Makin banyak perbedaan, makin banyak juga yang namanya gesekan. Ya. Dan di dalam gesekan itu ada kala mungkin gesekannya pelan. Ada kala gesekannya kenceng tapi tidak menyakitkan. Tapi ada kala juga gesekannya terjadi berulang-ulang sampai panas.
Dan ketika gesekannya berulang terus dari panas, bisa menyebabkan luka. Betul nggak Oma Opa? Kalau kita nih tangan ya, kita gesekin terus begini, wah sampai panas, lama-lama tangan kita berdua, tangan kiri dan tangan kanan ini bisa luka dan bisa berdarah. Tentunya bukan hal yang kita inginkan. Tapi itulah sebuah konsekuensi kebersamaan. Di dalam kebersamaan pasti kita akan bergesekan dan berbenturan dengan orang-orang di sekeliling kita. Namun tentunya bukan berarti firman Tuhan kita hari ini berarti ya nggak ada maknanya buat kita atau bohong begitu ya. Enggak begitu. Tapi bagaimana kita mau melihat bersama arti dari gesekan yang mungkin juga bisa menimbulkan masalah, menambah tantangan, mengungkapkan begitu banyak pertengkaran, termasuk membuat kita jadi tumbuh ketidaksukaan dan sakit hati. Betul, memang berdua tidak selalu lebih baik daripada sendiri. Tapi kita mau firman Tuhan ini kita lakukan supaya kita bisa menikmati dampaknya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya bacaan firman Tuhan ini menjadi kenyataan dan bukan hanya menjadi impian saja. Ini yang mau kita pelajari bersama. Ternyata ada loh cara untuk kita membuat berdua, bertiga, berempat, berlima, ber-16, ber-20 sekalipun jadi lebih baik daripada seorang diri. Mari kita perhatikan bacaan kita kembali. Yang pertama dikatakan di ayat 9. Dikatakan begini, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik. Nggak berhenti sampai situ, dalam jerih payah mereka. Kita baca sekali lagi ya. Ayat 9, Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Apa nih artinya buat kita? Artinya adalah bahwa di dalam sebuah hubungan atau relasi berjerih payah bersama itu penting. Karena kerjasama itu bukan sekedar sama-sama kerja. Jadi berjerih payah bersama di sini punya makna yang begitu dalam. Kita mau bekerja sama bukan sama-sama kerja. Tapi kita mau belajar untuk melakukannya secara bersama. Ada sebuah lagu yang begitu populer pada sekitar tahun 50-an, dipopulerkan oleh Pearl Bailey. Saya nggak tahu apakah Oma Opa pernah mendengar atau pernah bahkan menyukai lagu ini. Judulnya It Takes Two to Tango. Lagu ini menceritakan bahwa ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa makan sendiri, pergi ke bioskop sendiri. Kita bisa jalan-jalan dan traveling kemanapun kita suka sendiri. Kita bahkan bisa menikmati jalan-jalan sendiri itu walaupun tanpa orang lain. Kita bisa bekerja sendiri, menyetir sendiri, naik kendaraan sendiri, bahkan ke gereja sendiri. Dan banyak dari kita juga mungkin merasa tidak apa-apa sendiri. Betul, begitu banyak hal bisa kita lakukan sendiri. Tapi berbeda dalam relasi sebuah keluarga. Pertama-tama dimulai dari relasi pernikahan. Kita nggak bisa menikahi diri kita sendiri, bukan? Kita butuh orang lain untuk menikah. Nanti di dalam pernikahan itu kita akan juga diberikan, dikaruniakan anak-anak yang lain. Tentu kita juga ingin ya memiliki anak keturunan. Walaupun mungkin di masa seperti sekarang lebih banyak anak-anak memilih untuk tidak mempunyai keturunan.
Tapi masih banyak kok orang yang ingin ada keturunan dalam hidup. Berarti kan Mbah tidak sendiri. Dan bagaimana kita bisa mengelola kehidupan kita bersama itu, di sini yang penting. Seperti dalam menari tango, karena judulnya tadi adalah It Takes Two to Tango. Di dalam menari tango, ada dua orang, khususnya butuh dua orang yang saling berelasi di dalam setiap gerakannya. Butuh kecepatan yang sama, bahkan dalam bentuk gerakan yang berbeda. Ada yang maju, ada yang mundur. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Tapi disitulah dua orang ini bekerja sama. Apa saja aspek kerjasama yang harus ada dan bertumbuh di dalamnya? Yang pertama adalah saling pengertian. Bisa bayangkan bila kedua orang yang sedang menari tango tidak saling pengertian. Itu bakalan kaki bakal saling injek. Ya. Dan belum selesai lagunya, bahkan mungkin baru mulai lagunya, udah saling menyakiti. Karena yang satu menginjak yang satu menendang yang satu. Sehingga di dalamnya perlu tumbuh saling pengertian. Dan tentunya latihan berulang kali, bukan hanya latihan menarinya, tapi juga latihan untuk berkomunikasi secara sehat. Dua orang penari tango pasti harus mengkomunikasikan gerakannya. Nanti aku ke kiri dulu 2 kali, berarti kan kamu ke kanan, karena kita berhadapan. Nanti setelah 2 kali, kita ambil 3 kali mundur ya, berarti kamu maju. Ada komunikasi yang jelas, ada komunikasi yang sehat di dalam. Dan tentunya komunikasi di sini untuk mendapatkan pengertian bersama, bukan hanya sekedar memerintah. Nggak mungkin yang satunya bilang, kamu pokoknya harus ikutin apa aba-aba aku. Pokoknya cuma ikutin aja. Ya, nggak mungkin begitu ya. Yang satu juga pasti punya pendapat. Akan lebih bagus kalau tariannya seperti ini nih. Nah, sehingga ada yang namanya komunikasi untuk bisa saling mengerti. Mengerti keinginan dan perasaan masing-masing penari. Di dalamnya ada saling memberi waktu. Karena tentunya kedua orang ini memiliki kecepatan yang berbeda. Memiliki sisi yang berbeda dalam melihat sebuah gerakan. Begitu juga di dalam pernikahan, bukan? Termasuk juga ketika kita mendidik anak. Kalau oma opa mengingat bagaimana oma opa dulu mendidik anak-anak oma opa, pasti punya perbedaan. Si papa mungkin lebih fleksibel. Udahlah, nggak apa-apa, Ma. Udah jangan dikerasin, anak. Santai aja. Si mama bilang, nggak bisa. Harus dikerasin. Nanti kalau nggak, gedenya dia nggak jadi orang. Dan lain sebagainya. Bukankah di situ kita perlu memberi waktu, selain tentunya berkomunikasi tadi, untuk bisa saling belajar. Untuk bisa saling memaknai ulang. Kenapa? Pasangan kita itu punya value atau punya nilai hidup A dan kenapa kita punya nilai hidup B gitu ya. Butuh waktu untuk dari yang berantem akhirnya punya pengertian. Sehingga di masa omo opa di sini mah sudah lebih banyak pemakluman, sudah ngerti, udah sama-sama ngerti kok gitu ya. Nggak perlu berantem lagi karena sudah ada waktu yang cukup lama untuk bisa saling belajar satu sama lain dan saling menerima. Di sini kita juga perlu tentunya saling mengendurkan untuk mewujudkan ekspektasi. Tentu bukan hanya soal hubungan oma dan opa sebagai suami istri, tapi kepada anak-anak pun supaya relasi kita ini sehat dan anak-anak kita juga nyaman untuk bisa berelasi dengan kita seumur hidup mereka bahkan sampai mereka besar. Banyak anak-anak ketika sudah besar tidak mau lagi berelasi dengan orang tuanya. Bahkan memilih untuk pergi dan tinggal jauh-jauh dari mereka. Jangan-jangan karena menurut mereka papa dan mama bukanlah rekan yang baik dalam hidup. Karena ketika mereka datang kepada papa dan mama, bukannya diterima, belum apa-apa, udah diomelin. Disinilah kita butuh mengendurkan ekspektasi kita
untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Bukan berarti kita nggak boleh punya ekspektasi loh, punya keinginan itu sah-sah saja. Setiap manusia perlu loh punya keinginan. Tapi berbeda dengan memaksakan keinginan. Karena bukankah setiap orang juga punya keinginan yang masing-masing? Nah, disinilah kita sebagai anggota keluarga, oma, opa, sebagai suami, istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, bersama dengan cicit, belajar untuk saling mendengarkan. Dan saling juga belajar dari apa yang kita dengarkan. Ada kala kita mendengar, tapi tidak menerima apa yang kita dengar. Kita tidak mau mencoba untuk belajar nilai-nilai dari apa yang kita dengar. Karena kita sudah merasa apa yang kita lakukan atau apa yang kita pahami adalah sesuatu yang benar. Nah, disinilah ketika kita mau belajar mendengar, berjerih payah bersama, akhirnya kita bisa memberikan masukan, nasihat, pandangan, dan akhirnya saling bisa melengkapi, memperkaya diri, memperkaya orang lain, dan bukan saling menjatuhkan. Inilah justru jerih payah yang menghasilkan upah yang baik. Jerih payah itulah yang menghasilkan dan mendatangkan upah bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk seluruh anggota keluarga. Hingga 2, 3, 4, 5 orang yang hidup bersama ini tumbuh semuanya. Dan tentunya karena firman ini juga bukan melulu soal hubungan pernikahan, maka ini betul-betul kita juga lakukan di dalam hubungan kita berkeluarga secara umum sebagai tubuh Kristus. Karena jerih payah yang sama perlu kita upayakan untuk menjadikan tubuh Kristus ini sehat. Relasi-relasi yang ada di dalamnya kuat. Dan tentunya relasi-relasi yang hadir di dalamnya betul-betul mengalami perkembangan dan menghasilkan buah-buah yang manis. Bukankah itu yang kita harapkan ketika kita datang ke gereja? Kita datang ke gereja pengen cari teman. Teman yang baik tentunya. Bukan hanya teman yang mengerti atau memahami persoalan kita, tapi juga yang bisa menjadi sandaran. Bisa memberikan kepada kita nasihat, bisa memberikan kepada kita kelegaan dalam kita menjalani kehidupan. Ketika kita datang ke gereja menemukan teman-teman yang nggak mau dengar, yang nggak mau peduli, yang nggak mau bekerja sama dengan kita, pasti kita tidak nyaman untuk datang ke gereja, bukan? Karenanya, jerih payah bersama ini tidak hanya bisa kita lakukan di dalam hubungan suami istri ataupun orang tua dengan anak, tapi dalam bentuk segala relasi. Keluarga yang lebih besar di dalam pekerjaan, kalau oma opa masih diberikan kesempatan untuk punya komunitas dalam pekerjaan, dalam persahabatan, dalam masyarakat, dan tentunya dalam gereja. Jadi, mari kita belajar pertama-tama berjerih payah bersama. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bersama-sama hidup dengan anak cucu dan cicit kita, atau juga dengan sahabat-sahabat kita. Dan nggak cuma saling diam satu sama lain, tapi saling memperkaya hingga hubungannya menjadi hubungan yang terus positif. Kini, apa ya upahnya? Upah dari kerja sama itu, upah dari jerih payah yang bersama itu. Kita mau lihat upahnya. Yang pertama adalah bahwa di dalam hidup kita tidak sendirian. Betul, banyak hal yang bisa kita nikmati ya ketika kita melakukan hal sendirian. Ada hal-hal yang juga bisa kita lakukan ketika kita sendirian. Tapi tentunya ketika kita bisa tidak sendirian, kita akan lebih mudah untuk merasakan sukacita.
Ketika kita tidak sendirian, kita akan ada yang menolong ketika kita jatuh. Ketika kita tidak berada di dalam keadaan yang baik. Ketika kita berada di dalam kondisi-kondisi butuh bantuan. Ada orang yang mengangkat kita. Bisa bayangkan kalau hidup kita, namanya hidup itu kan tidak selalu mulus ya, Oma Opa. Namanya hidup itu tidak selalu lurus. Ada banyak gelombang, ada banyak persoalan, ada banyak batu-batu yang mungkin menghambat perjalanan kita dan membuat kita jatuh. Namun, dengan kita tidak sendirian, orang lain bisa menolong kita ketika kita jatuh. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, betul. Tapi Tuhan juga seringkali menggunakan orang lain supaya kita tidak jatuh. Tuhan memakai orang lain untuk memegang tangan kita. Tuhan memakai orang lain untuk menggenggam kita. Tuhan menggunakan orang lain untuk mengangkat kita. Sehingga kita tidak bisa meremehkan keberadaan orang lain. Dan kita tidak bisa mengatakan, aku tidak butuh siapa-siapa. Aku bisa sendiri. Ketika kita melakukan itu, tanpa sadar kita sedang menjauhkan diri kita dari orang-orang yang mungkin dipakai Tuhan untuk menolong kita. Jadi, apa upahnya? Yang pertama adalah, dalam hidup kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bisa menikmati pertolongan Tuhan lewat orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua adalah, kalau tadi ayatnya kalau orang tidur berdua, bagaimana mereka menjadi panas? Ya, kalau seorang sendiri saja, bagaimana mereka bisa menjadi hangat? Nah, ternyata hangat di sini atau panas di sini bukan melulu soal ranjang ya, walaupun tadi ayatnya adalah ketika bicara soal bagaimana tidur berdua, yang tentunya di atas ranjang. Tapi di sini bicara soal semangat. Ketika kita sendirian, melakukan segala sesuatu sendiri, mungkin awalnya menyenangkan. Tapi lama-lama kita bisa merasa kesepian. Pernah dengar lagu Makan Sendiri? Makan, makan sendiri, tidur, tidur sendiri. Ya, lagunya seperti itu. Kesendirian bisa baik, tapi belum tentu melulu baik. Karena bagaimanapun kita ini makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Ketika kita makan berdua, walaupun makannya mungkin hanya dengan tempe goreng dan sambal. Tapi tempe goreng dan sambal ini ternyata bisa menjadi sangat nikmat karena ketika kita memakannya, kita menikmatinya bersama dengan orang yang juga mengasihi kita. Bahkan ketika kita menikmati tempe dan sambal itu, kita sambil ngobrol, membicarakan hal-hal yang menyenangkan, yang menguatkan, yang menginspirasi. Rasanya bahkan lebih kaya daripada kita makan di hotel atau di restoran mewah. Karena di dalam waktu makan bersama itu bukan hanya perut kita yang dikenyangkan, tapi jiwa kita, pikiran kita juga dikenyangkan, bahkan disegarkan. Ketika kita traveling sendiri tentu juga menyenangkan. Kenapa? Karena kita tidak perlu nungguin orang, dan kita juga bisa pergi kemanapun kita pergi. Nggak perlu nanya dulu, kamu mau kemana? Ya, dan kadang-kadang kan kita juga nanya, kamu mau kemana? Ya sekedar basa-basi gitu ya, namanya juga pergi berdua atau bertiga. Masa kita nggak nanya, nggak enak. Padahal kalau sendiri mah saya bisa kemana mana terserah saya gitu ya, waktu yang saya yang atur dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menikmati pemandangan sendiri, kita kembali bisa terjebak di dalam kesepian. Namun ketika kita bisa bersama-sama dengan teman-teman, kita bahkan bisa menemukan nilai-nilai lebih dari keindahan yang kita lihat. Kita bisa menikmati duduk berdua, menikmati pemandangan yang luar biasa. Atau kita bisa
traveling sambil shopping dengan teman-teman yang punya juga berbagai macam selera. Dan kita bisa belajar, oh ternyata ini bagus juga ya. Ih, pilihan kamu bener deh, bagus deh. Bisa seperti itu. Ada begitu banyak dinamika yang bisa kita nikmati ketika kita tidak hidup seorang diri saja. Dan itu menambah semangat kita. Karena kita belajar lebih banyak, kita menerima lebih banyak, walaupun tentu di dalamnya juga ada asahan-asahan yang sebetulnya membuat kita semakin tajam. Firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi semakin kita banyak berelasi dengan orang lain, sebetulnya kemampuan interpersonal kita atau kemampuan kita menjalin relasi dengan orang lain dan kemampuan kita sebagai manusia itu makin terasa. Karena di dalamnya butuh kesabaran, butuh kelembutan, butuh kerendahan hati, butuh kemurahan hati, dan lain sebagainya. Dan itu semua yang Tuhan inginkan untuk hadir dalam hati dan hidup kita. Jadi berelasi dengan orang lain bukan hanya menambah semangat, tapi menambah ilmu. Nah, apalagi sih yang menjadi upah bersama? Ada sebuah lagu yang judulnya Unstoppable. Tidak bisa di-stop, tidak bisa dihentikan, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dihalangi gitu ya. Mungkin buat saya tidak bisa dikalahkan. Orang-orang yang bisa hidup berdua, bertiga, terutama di dalam Kristus, tidak akan terkalahkan hidupnya. Dikatakan juga kalau orang berdua begitu ya, bagaimana seorang dapat dialahkan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, oma-opa, terutama oma-oma yang dulu mungkin rambutnya panjang, itu anak-anak kita ataupun kita juga suka dikepang. Dan kepang itu kan nggak bisa 2. Kalau cuma 2 rambut lalu kemudian dipelintir begitu dengan mudah akan terbuka. Karenanya butuh 3 helai rambut gitu ya, atau 3 helai tiga bagian rambut yang kemudian dijalin menjadi kepangan. Baru nggak bisa kelepas. 4 makin kuat lagi ya. Tapi di sini kenapa 3? Bukan karena kepang hanya 3, karena ada kepang 4 juga gitu ya. Menganyam itu kan pokoknya lebih dari 1 gitu ya. Sebuah anyaman. Tapi 3 di sini ini memang juga merujuk kepada siapa yang harus hadir di dalam setiap relasi. Tidak lain tidak bukan adalah Kristus sendiri. Bukan orang ketiga. Bukan pil gitu ya, bukan will, bukan pelakor gitu ya, perebut laki orang atau perebut istri orang. Tapi Tuhan. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah hubungan kita, baik antara kita dan istri kita dengan suami kita, baik kita dengan anak-anak kita, baik kita dengan kakak adik kita, baik kita dengan sahabat kita, dengan siapapun, kalau Kristus ada di tengah-tengah, pastilah ikatan itu akan kuat. Karena kita akan dibuat memandang orang lain dengan mata Kristus. Kristus harus ada selalu di tengah. Kita imajinasikan begini, Oma Opa. Kristus selalu harus ada di depan kita. Makanya Paulus mengatakan dengan mata yang tertuju pada Kristus. Jadi sebelum ada orang lain di depan kita, kita harus lihat Kristus dulu. Dan ketika Kristus ada di depan kita, kita memandang Kristus, maka kita memandang orang lain yang ada di belakang Kristus itu melalui Kristus. Kristus itu jadi kacamata kita. Sehingga kita bisa melihat orang-orang yang ada di depan kita itu melalui kacamata Kristus. Dan kacamata Kristus adalah kacamata kasih, kacamata hikmat, kacamata pengertian, kacamata kelemah lembutan, kacamata kerendahan hati, kacamata kemurahan, kacamata penguasaan diri, kacamata kasih.
Jadi tempatkanlah Kristus selalu di tengah-tengah setiap hubungan. Sebelum melihat suami, tempatkanlah Kristus di depan kita. Sebelum melihat istri, tempatkanlah Kristus di depan kita. Sebelum bicara sama anak, tempatkanlah Kristus di depan kita. Sebelum bicara dengan adik, kakak kita, sahabat kita, teman-teman kita, bahkan musuh kita, tempatkanlah Kristus di depan kita. Karena hanya Kristus yang menyelamatkan hubungan-hubungan yang bahkan nampak tak terselamatkan. Bersama dengan Kristus, kita tak terkalahkan. 2 lebih baik dari 1 ketika ada Kristus yang mengikatnya. Jadi Oma Opa, kita percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Bisa dilakukan, bisa diwujudkan, dan bisa dinikmati upahnya bersama-sama. Tapi kita perlu memulainya dengan tadi, berjerih payah bersama. Berjerih payah bersama. Komunikasikan dengan baik. Komunikasikan dengan kasih. Jangan pernah berhenti berjuang. Saling mengerti, saling mengendurkan, saling menambah kecepatan. Hingga bisa saling memberi arti. Selamat hidup berdua, bertiga, berempat. Sebagai keluarga dan sebagai tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Oma Opa kita bersama-sama berdoa untuk rekan-rekan kita dan untuk setiap orang-orang di sekeliling kita yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Kami mau hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dengan sahabat-sahabat kami. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan mereka. Jadi biarlah Engkau menolong kami, terutama setiap kami sebagai pribadi, untuk mau terus belajar bekerja keras. Mengupayakan jerih payah kami untuk menghasilkan hubungan-hubungan yang baik. Tentu dengan menempatkan Engkau di dalam setiap hubungan kami. Menempatkan Engkau di antara kami dan setiap orang yang hadir dalam hidup kami. Karena tanpa Tuhan, kami tidak akan pernah memiliki hubungan yang kuat dan yang sehat. Karenanya ya Tuhan, hadirlah terus bersama dengan kami. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh sahabat-sahabat kami, terutama yang sedang sakit, yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang terus menopang sahabat-sahabat kami ini, memberikan kekuatan, memberikan harapan, memberikan juga sukacita kepada mereka, sehingga di tengah sakit penyakit mereka, mereka tidak pernah berputus asa. Karena mereka merasakan tangan Tuhan yang begitu kokoh bersama dengan mereka. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menguatkan mereka melalui kami. Sehingga ajar kami untuk selalu membawa doa-doa kami bagi setiap mereka. Sehingga mereka juga dirangkul oleh doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul di dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan mereka, memberikan kepada mereka hikmat sehingga mereka dapat memilih jalan keluar yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka yang terbaik. Buatlah mereka peka terhadap suara-Mu, terhadap kehendak-Mu, sehingga apapun pergumulan mereka yang saat ini sedang menghantui mereka, yang membuat mereka resah, dapat terselesaikan karena jawaban dan tuntunan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pembangunan gereja kami. Tuhan yang memimpin saat ini proses pembangunan sedang berlangsung. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menguatkan setiap orang-orang yang bertanggung jawab untuk membangun
gedung gereja kami. Berikan kepada mereka semangat, berikan kepada mereka pengetahuan, sehingga mereka betul-betul dapat menggunakan setiap kepandaian mereka untuk membangun gedung yang kokoh, gedung yang sesuai dengan perhitungan yang tepat, sehingga gedung ini betul-betul berdiri dengan baik bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, hingga ke generasi-generasi selanjutnya. Dan setiap orang melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui gedung gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap pengurus komisi dewasa seksi usia indah. Tuhan yang memimpin mereka, memberikan mereka terus sukacita dalam hati mereka, dalam pelayanan mereka, sehingga setiap pelayanan mereka betul-betul diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan yang mendengar setiap permohonan kami, Tuhan juga yang akan menjawab setiap permohonan itu dengan jawaban yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di bumi seperti di surga. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.